Jumpa lagi Jagat Review TV. Oke, kita udah sering mengungkap betapa pentingnya ya punya desktop di rumah, punya PC desktop di rumah. Masalahnya nggak semua orang bisa beli PC desktop. Mungkin karena listriknya nggak cukup ya, karena sebab PC desktop kadang-kadang emang agak besar ya. Mungkin listrik di rumah juga udah mepet. Lalu opsinya apa kalau kayak gitu? Ya kalau kalian udah punya laptop, bisa aja laptopnya dipadukan dengan layar yang lebih besar gitu ya. Itu kan udah tau lah ya, pasti bahkan mungkin kalian sudah ada yang pakai. Bagaimana kalau kita mau pakai tablet dan dibikin seperti PC desktop? Nah, mari kita coba. Nah, berhubung banyak yang udah bahas dan nanyain ya, jadi kami tertantang untuk mencoba memperlakukan sebuah tablet seperti PC desktop. Iya, ya. Untuk kali ini kita pakai MatePad Pro karena fitur tablet ini memang sangat memadai kalau mau diperlakukan seperti ini ya. Akan tapi dalam pembahasan ini kita juga akan bahas sedikit penggunaan tablet yang kelas menengah seperti MatePad misalnya. Oke, kita langsung aja mulai. Mari kita buat daftar dulu apa yang dibutuhkan untuk tablet ini supaya bisa berfungsi seperti PC desktop di rumah. Ya, seperti, bukan menjadi. Ini adalah pendekatan, jadi bukan 100% substitusi ya. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah input device, perangkat-perangkat untuk inputnya tentunya ya. Keyboard dan mouse itu adalah device yang paling umum ya. Kalian tentunya bisa pakai keyboard sleeve untuk membuat tablet jadi seperti laptop. Tapi kenyamanan maksimal itu akan diperoleh dengan keyboard berukuran yang besar ya tentunya. Mungkin bahkan pakai mechanical keyboard. Di sini kita coba pakai mechanical keyboard ya. Sementara itu dibandingkan sebuah touchpad, sebuah mouse seperti ini tentunya akan membuat lebih nyaman pada saat kita mengoperasikan. Masalahnya ini mau disambung kemana? Ya kita bisa pakai aja keyboard atau mouse yang Bluetooth, jadi langsung aja connect Bluetooth. Tapi untuk digunakan secara stasioner, sebuah keyboard dan mouse USB atau yang wireless 2,4 GHz itu akan lebih enak lagi tentunya. Karena Bluetooth punya kecenderungan untuk agak sedikit nge-lag kadang-kadang ya. Selain itu, memilih keyboard dan mouse yang kabel atau yang pakai USB wireless dongle itu akan membuatnya cocok digunakan dengan PC desktop atau laptop beneran ya. Siapa tahu nantinya akan punya. Nah, solusi untuk memasang ini adalah sebuah dongle USB Type-C ya. Jadi USB ini adalah kunci utama transformasi sebenarnya di sini ya. USB port pada tablet atau smartphone Android ini tidak semua sama ya. Fitur yang mungkin tersedia itu antara lain bisa untuk charging, itu jelas. Koneksi data untuk media penyimpanan data eksternal itu juga ya. Koneksi untuk perangkat input, mouse, keyboard dan lain-lain. Koneksi untuk audio itu juga ada yang bisa ya. Kemudian koneksi untuk jaringan bahkan, dan koneksi untuk video output ya. Dan masih terbuka banyak lagi kemungkinan berdasarkan perangkat USB yang mau dipasangkan. Akan tapi fungsi ini akan sangat bergantung pada perangkat internal tablet atau smartphone juga. Pada dasarnya USB pada Android itu bisa setidaknya charging, terima USB storage ya atau pakai OTG gitu ya, serta menerima keyboard dan mouse juga. Ini yang paling mendasar. Umumnya pada bisa ya. Untuk fitur lainnya, meskipun USB bentuk Type-C belum tentu pasti bisa dijalankan. Sangat bergantung apakah tablet atau smartphone-nya support atau tidak. Nah, kalau tabletnya support konektivitas yang lengkap, kita tinggal cari dongle-nya aja. Search USB Type-C dongle, biasanya kita akan ketemu banyak lah ya di toko-toko online. Hal yang perlu dicari adalah sebisa mungkin untuk sebuah dongle itu yang menyatakan bahwa dia bisa berfungsi dengan Android. Itu akan lebih baik ya. Yang memiliki port atau koneksi yang kita butuhkan tentunya. Jumlah USB-nya cukup dan sebagainya. Dan memiliki kemampuan untuk menyuplai daya dengan charger dan sekaligus bisa menyuplai daya ke tablet juga. Jadi jangan ini nggak di-charge karena cuma satu kan konektornya ya. Ya emang harganya nggak murah-murah amat, tapi kita akan memperoleh fitur ekstra untuk tablet kita dan kita akan mentransformasi tablet kita. Kemudian berikutnya mungkin mau layar yang lebih besar. Layar tablet itu emang sudah cukup besar ya, kisarannya 8-12 inci mungkin. Akan tapi sebuah PC desktop memiliki layar seenggaknya mungkin sekitar 20 inci. Sebuah layar yang besar akan membantu dalam bekerja, bahkan multitasking, edit foto, ngetik, bahkan nonton akan lebih nyaman karena layarnya ya lebih besar gitu ya. Sayangnya nggak semua tablet punya kemampuan untuk terhubung ke layar lebih besar. Meskipun sudah punya USB port Type-C, bukan berarti dia bisa dikoneksikan ke layar eksternal. Untuk tablet yang bisa dihubungkan ke layar yang lebih besar, mode khusus yang menyerupai tampilan UI Windows itu akan sangat menguntungkan. MatePad Pro
ini punya yang namanya fitur desktop mode. Ini membuat penggunanya bisa mengendalikan UI-nya atau tampilannya itu seakan-akan ini adalah sebuah Windows. Ya, kita bisa buka banyak jendela seperti ini. Ada banyak jendela-jendela di sini ya. Ini adalah mode desktop. Jika tidak bisa menggunakan koneksi kabel, kita sebenarnya bisa memanfaatkan Miracast juga ya untuk koneksi ke wireless ke layar ya. Meskipun kabel emang tetap lebih baik ya kalau memang bisa. Tapi bagi tablet yang nggak bisa seperti MatePad mungkin gitu ya, koneksinya nggak ada koneksi fisiknya, jadi kita bisa pakai Miracast juga. Lalu kemudian kita juga bisa dapat koneksi yang lebih stabil dengan dongle USB ini ya. Kalau dongle USB-nya punya port RJ45 atau LAN port di situ atau Ethernet port ya, dan tabletnya support, kalian bahkan bisa menggunakan koneksi internet yang stabil. Tentu saja ini berasumsi bahwa sudah memiliki koneksi internet kabel di rumah ya. Cukup nambahin kabel jaringan aja, hubungkan ke router internet dan internet tablet Anda akan jadi lebih stabil. Ini akan sangat berguna untuk pekerjaan sehari-hari saat kita sangat bergantung pada kestabilan internet. Meeting dengan klien penting dari rumah mungkin ya, atau interview pekerjaan dari rumah bisa jadi ya, atau mungkin sedang ujian. Nah, internet yang super stabil itu tentunya akan sangat-sangat berharga. Lalu kita juga perlu memikirkan tentang speaker. Kebetulan MatePad ini dua-duanya, mau MatePad Pro mau MatePad yang biasa, itu juga sudah punya speaker yang bagus banget. Akan tapi jika mau melakukan upgrade, sepertinya speaker Bluetooth itu adalah opsi yang paling baik. Ada banyak pilihannya dan umumnya tidak terlalu mahal juga ya, dan bisa menghasilkan bass yang lebih besar ya. Untuk speaker umumnya memang ukuran tuh penting banget ya. Tentu saja menggunakan earphone TWS atau headset Bluetooth itu juga bisa dilakukan kalau memang kalian tidak mau ganggu orang-orang sekitar kalian. Kemudian kalau kita bicara software atau aplikasi, itu memang ada banyak ya. Pertama-tama perlu dipahami bahwa aplikasi untuk setiap OS itu akan berbeda. Kita tidak bisa menginstal aplikasi Windows ke Android atau ke OS yang lain karena aplikasinya untuk Windows ya. Tapi kita bisa cari aplikasi dari pembuat yang sama di OS yang kita pakai, atau kita bisa mencari aplikasi yang menjadi penggantinya. Dan oh ya, untuk Huawei kita bisa mencari aplikasi dengan mudah pakai Huawei App Gallery atau pakai Petal Search ya. Ini kita udah pernah bahas di video-video sebelumnya. Nah, Microsoft itu menyediakan Office untuk Android. Tahu? Iya, ada, tapi memang agak berbeda dengan Microsoft Office yang di Windows. Jelas lebih lengkap yang di Windows, tapi untuk Word mungkin itu nggak akan ada bedanya rasanya kalau kalian cuma ngetik gitu aja ya. Untuk PowerPoint akan sangat bergantung dengan penggunanya dan desain yang disukai atau yang dipakai. Untuk Excel itu juga sangat bergantung penggunanya. Kalau butuh tabel yang kompleksitasnya rendah ya cuma tabel-tabel buat bikin grafik-grafik seperti ini nggak ada masalah sebenarnya. Kemudian untuk video editing, meski kita terbatas pada aplikasi yang dirancang untuk Android, setidaknya kemudian untuk mengatur posisi komponen-komponen video akan terasa lebih nyaman kalau kita pakai layar yang lebih besar. Lalu untuk foto editing, kita bisa melakukan editing gambar dengan Snapseed atau aplikasi-aplikasi lainnya. Jika kalian ingin mengatur detail atau nyeting detail gambar untuk layar yang lebih besar atau mungkin bahkan untuk dicetak gitu ya. Layar yang besar kayak gini nih, yang lebih gede daripada layar tablet, itu akan sangat membantu sekali. Selain itu, multitasking, multi-windows itu akan membuatnya jadi lebih menyenangkan lagi pada saat pekerjaannya dilakukan. Untuk desain, Canva bahkan sudah tersedia resmi di App Gallery, jadi kalian bisa merancang desain-desain 2 dimensi dengan mudah. Selain itu kita juga bisa menggunakan beragam app lain seperti foto editor yang menyerupai Photoshop ini ya. Kita bisa bermain dengan layer gambar, menggunakan font sendiri dan sebagainya. Nah, untuk gaming, sayangnya kebanyakan game untuk tablet itu emang lebih enak dimainkan di tablet. Tapi ada game yang cocok dengan gamepad misalnya. Jadi kita bisa pakai gamepad, kita tambahkan gamepad ya. Pilihan yang pas adalah sebuah gamepad Bluetooth, tapi kembali lagi ke aplikasinya. Karena tidak semua game juga akan nyaman atau support gamepad. Untuk game yang bisa, layar yang besar seperti ini akan sangat indah untuk gaming. Nah, dengan mode desktop dan modifikasi yang kita lakukan, sebuah tablet terutama yang powerful seperti MatePad Pro ini akan jadi sangat nyaman untuk multitasking. Ya, mungkin ini bukan solusi terbaik untuk semua orang. Ya, mungkin bukan untuk semua orang. Akan tapi bagi sebagian besar orang yang memilih beraktivitas dengan tablet, karena ukurannya ringkas dan bobot yang ringan, solusi seperti ini akan sangat meningkatkan produktivitasnya. Kita nggak perlu transfer data dari desktop atau laptop ke tablet, itu sudah meringankan atau mempersingkat langkah pekerjaan tentunya ya. Memperoleh layar lebih besar dibandingkan tablet dan kenyamanan keyboard besar, mouse, serta multi-windows, itu membuat pekerjaan jadi lebih mudah diselesaikan. Jangan lupa, bahkan internet pun jadi lebih stabil dengan solusi yang seperti ini.
By the way, solusi ini juga cocok digunakan untuk anak-anak, terutama di MatePad. Karena di Huawei MatePad itu ada yang namanya Kids Corner. Di sini orang tua dapat melakukan pengaturan aplikasi apa aja yang diizinkan untuk si anak. Dan limit waktu penggunaannya pun bisa kita atur ya. Tentunya untuk mengasih pengaturan ini dibutuhkan password khusus dari si orang tua. Tampilan Kids Corner ini juga cocok lah buat anak-anak, desainnya emang anak-anak banget. Pada akhirnya, apakah membuat sebuah tablet menjadi desktop adalah solusi yang pas? Itu dikembalikan kepada Anda. Tapi setidaknya kami mengungkap bahwa itu bisa dilakukan. Yang jelas dengan tablet sekelas MatePad Pro ini, mode desktopnya akan sangat terasa nyaman sekali dan membantu modifikasi kita yang kali ini. Saya Irfan, Jaga TV TV.